Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, salam jumpa kembali. Nampaknya tidak kita atur, tapi ini setiap hari Jumat ketemu narasumber kita, Pak Eko Noviandi Ginting. Tentunya kita akan membahas masalah kesuburan tanah. Salah satunya anak pupuk dan aplikasinya dan lain-lain lah pokoknya itu. Terutama berhubungan dengan kelapa sawit tentunya. Kali ini yang akan kita bahas ini penting sekali di dalam pemupukan kelapa sawit, yaitu memilih jenis pupuk untuk kelapa sawit. Kita berbicara mengenai jenisnya, mana yang tepat. Karena dalam pemupukan memang ada banyak tepatnya, tapi pada prinsipnya yang paling utama adalah 4T, 4 tepat. Tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tempat cara aplikasi. Kita bahas yang pertama dulu, tepat jenis. Wah, gitu. Karena pupuk ini juga klasifikasinya berbagai macam tentunya. Iya kan Pak Eko? Betul. Jadi bagaimana memilih yang ini, yang itu. Nanti sambil diskusi kita Pak Eko, silahkan memilih pupuk ini bagaimana tipsnya, gitu. Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, jadi kalau untuk kita bicara pupuk tapi di kelapa sawit ya Pak ya, khususnya di kelapa sawit gitu, yang umum digunakan. Kalau pupuk secara umum kan ada 3 lah kita golongin ya, pupuk kimia atau pupuk anorganik gitu ya. Kemudian ada pupuk organik, kemudian ada pupuk hayati kan gitu. Nah, sekarang kita bicara yang kimia dulu ya Pak ya. Iya boleh. Yang kimia dulu. Yang kimia juga banyak ini Pak. Oh iya, tapi gini Mas, biar saya nggak saya aja yang bertanya biar. Oh siap. Biar to the point. Oh siap Pak. Kan gitu. Jadi di dalam memilih pupuk ini Mas, yang pertama kan harus jenis haranya, ya kan? Ya. Jenis haranya. Makanya kalau salah kebutuhannya ini kok pupuknya ini kan gitu salah. Iya, benar. Nah, jadi tepat jenisnya artinya gini. Kan pupuk itu jarang diomong. Kan ada pupuk yang untuk kebutuhan vegetatif dan pupuk untuk generatif. Wah, kan untuk pupuk daun beda, pupuk untuk buah beda kan Pak Eko? Betul. Nah, sekarang itu dulu pupuk vegetatif dan generatif apa saja yang dibutuhkan kira-kira? Ya baik. Sebenarnya kan tidak bisa dipilah-pilah dia Pak. Harusnya bersatu, tidak boleh. Tapi supaya memudahkan kita pilah-pilah sesuai dengan istilah-istilah yang sering berlaku di petani lah gitu. Pupuk daun misalnya. Pupuk daun itu biasanya dikenal dengan pupuk nitrogen kan begitu Pak. Pupuk nitrogen. Nah, seperti itu. Kemudian ada pupuk batang atau pupuk akar, itu biasanya fosfor kan begitu, pupuk fosfor. Nah, kalau pupuk buah itu biasa dikenal dengan kalium, MOP ya Pak. KCl atau MOP seperti itu. Begitu Pak tuh. Jadi tapi tidak boleh hanya kita mau pupuk daun aja, jadi kasih nitrogen saja, batangnya nggak bisa juga gitu. Ya, semua itu gini Mas, harus semua ada lengkap. Betul. NPK, Mg, boronnya harus lengkap. Betul. Tepat jenis maksudnya tidak harus satu itu aja. Contohnya gini Mas, sama-sama NPK, iya kan? Tapi kalau tanaman tua hasilnya banyak kan tentunya pilih yang misalnya kan beda yang berapa ya itu 15, 6, 27 misalnya kan beda sama yang 15. Jadi bahkan yang K-nya yang besar yang 27 itu maksudnya. Oh, sebentar. Sebelum sampai ke sana gini dulu Pak. Kita harus klasifikasikan pupuk itu menjadi 2. Yang pertama pupuk tunggal, yang kedua pupuk majemuk. Wah, kalau pupuk tunggal itu seperti biasa, unsur namanya pupuk tunggal, artinya dia hanya mengandung satu unsur hara utama, misalnya urea. Urea itu hanya mengandung nitrogen, kan begitu unsur utamanya. Terus ada MOP tadi ya, yang mengandung kalium, seperti itu. Kemudian ada dolomit biasanya untuk magnesiumnya, seperti itu. Pupuk tunggal, yang kalau Pak Agus sebutkan tadi itu pupuk majemuk. NPK
15, 15, 15. Nah, itu artinya apa? Ada 15% N, ada 15% P, ada 15% K, kan begitu, Pak. Nah, sementara untuk kelapa sawit sendiri biasanya itu kandungan kaliumnya itu agak lebih tinggi, Pak. Jadi biasanya seperti Pak Agus bilang tadi, misalnya 12, berapa? 12, 10, 23. Kan gitu kan. Jadi 23 itu kaliumnya. Dan selalu biasanya usahakan seperti itu. Nah, itu kalau untuk tanah mineral, Pak. Biasanya sekitar 20, 21 atau sampai 22 kaliumnya. Tapi kalau untuk tanah gambut biasanya kaliumnya agak lebih tinggi, Pak, bisa sampai 27%. Begitu. Jadi akan lebih baik lagi jika ada TE-nya. TE itu trace element. Wah, unsur mikro lah gampangnya gitu, Pak. Ya, makanya ini pas diskusi kita, Mas. Itu kan tanaman ini atau tanahnya juga kurang apa, defisiensi apa, ngasihnya pas. Misalnya defisiensi boron, kurang boron, ya dikasih pupuknya pupuk boron, jangan dikasih urea, maksudnya kan gitu. Oh, siap. Iya, itu kan tepat jenisnya loh, Mas. Iya. Makanya mengetahui defisiensi minimal ya, secara penting, awal. Pak. Itu kan penting jenis penting itu. Banget. Ini banyak yang terjadi, Mas. Jadi ini defisiensi CU misalnya. Oh, kita kasih pupuk TSP, kita hajar kan gitu. Ya tepat sasaran itu ya, Pak ya. Tepat, jenisnya nggak tepat, Mas. Itu dari apa ya? Apa kandungannya ya, maksudnya. Iya, kandungannya. Nah, itu pertama tadi udah dibahas juga, pilih pupuk tunggal apa majemuk. Bagus yang mana sih, Mas, pupuk tunggal sama majemuk? Ayo. Oh iya. Ini ada plus minusnya, Pak. Sama-sama ada plus minusnya. Memang tidak ada yang sempurna, Pak. Kan begitu. Ada plus minusnya. Kalau pupuk tunggal, kelemahannya adalah kita harus mengaplikasikan minimal 4 jenis pupuk, Pak, untuk hara makronya kan. Ureanya atau nitrogennya sendiri, fosfornya sendiri, kaliumnya sendiri, magnesiumnya sendiri. Biayanya mahal. Kan begitu, Pak. Kemudian ketersediaannya juga kadang-kadang agak sulit, kan begitu. Cuman kelebihannya kita bisa mengkoreksi unsur hara dengan mudah, dengan gampang. Misalnya tadi Pak Agus bilang, wah ini tanamannya kurang kalium. Wah, tinggal koreksi dengan pupuk KCl atau MOP, kan begitu. Jadi mudah untuk mengkoreksi defisiensi hara. Sementara kalau pupuk majemuk, keunggulannya adalah dia praktis. Dalam satu pupuk dia bisa minimal biasanya mengandung 3 unsur hara, NPK gitu. Belum lagi nanti kalau ada magnesium dan ada unsur-unsur hara mikronya. Jadi lebih praktis dalam pengaplikasian lebih gampang. Cuman kelemahannya adalah kadang-kadang kita sulit untuk mengkoreksi jika terjadi defisiensi salah satu unsur hara. Karena di dalam pupuk majemuk itu kan formulasinya sudah ini, Pak. Sudah tertentu ya, seperti tadi 15 15 15 berarti N-nya 15, B-nya 15, kaliumnya 15. Nah, terus kalau kaliumnya kurang gimana caranya? Ya, salah satu solusinya adalah ditambahkan dengan menggunakan pupuk tunggal. Jadi tidak jarang juga ada kebun yang menggunakan pupuk majemuk, tetapi untuk mengkoreksi salah satu kekurangan haranya itu digunakan juga pupuk tunggal. Begitu, Pak. Iya, Mas. Sekarang udah lanjut ke berikutnya. Jenis pupuk. Sekarang bagus pupuk yang cair atau yang padat, Mas? Ayo, ini yang sebenarnya atau yang makna konotasi atau makna denotasi? Kalau kita suka yang cair, Pak, cair gitu maksudnya. Oh, bukan ya, Pak. Cair atau ini pupuk ya, Pak? Iya. Nah, ada yang sudah padat dicairkan lagi oleh kan sudah urea, Pak, ini saya kasih air biar kita kocorkan biar mantap. Habis cair kan gitu. Enggak, Pak. Jadi kalau itu sih sebenarnya tergantung selera, tetapi kalau saya lihat begini, Pak. Kalau pupuk cair dalam pengaplikasiannya itu akan lebih rumit dibandingkan pupuk yang biasa ya, Pak, ya, granul lah. Kita bilang pupuk padat lah ya, begitu pupuk padat, granul dan macam-macam itu yang cair itu agak lebih sulit. Kemudian ketika pupuk padat dicairkan seperti Bapak bilang tadi, urea dikocor dulu supaya dilarutkan begitu, itu malah rugi, Pak. Kita begitu dia karena begitu kena air itu sebagian haranya hilang, volatil menguap begitu, Pak. Hilang. Tujuan formulasi itu supaya nggak menguap, iya, malah dilarutkan ya malah menguap. Iya. Memang gitu. Ini makanya sambil diskusi ini ya kan. Siap, Pak. Sekarang kan tergantung karena ada kan memang adanya
pupuk cair juga ada, Mas. Pupuk daun Ada, itu ada. kan aplikasinya tergantung kegunaannya juga. Iya, iya, betul. Semprot pakai pupuk daun ini yang cair. Biasanya kalau pupuk cair ke daun, Pak, sasarannya. Gitu ya, Mas ya. Iya, iya, Pak. Terus gini, Mas, ini masih mengenai bentuk pupuk sebetulnya, jenis bentuk pupuk. Kan kalau yang padat itu juga bermacam-macam, Mas. Betul, banyak, Pak. Ada yang pril, ada yang tablet, ada yang Iya, granul. Itu gimana? betul. Bagus yang mana itu? Kalau bagus atau tidak itu ada dua sisi yang perlu dilihat. Pertama dari kepraktisan dia mengaplikasikannya. Yang kedua adalah dari dengan adanya bentuk-bentuk itu apa kelebihannya gitu. Misalnya apakah dia akan menimbulkan efek slow release seperti itu. Jadi misalnya begini, Pak. Kalau yang umum kan biasanya granul atau pril lah begitu ya. Yang paling umum. Tetapi sekarang kan teknologi pupuk cukup berkembang cukup pesat gitu. Ada pupuk tablet, ada pupuk briket, ada pupuk apa namanya lagi pelet gitu macam-macam. Tetapi bentuk-bentuk itu sebenarnya bertujuan untuk memberikan sifat atau efek slow release pada pupuk. Jadi dia lepasnya apa namanya hara lepas dari pupuk itu secara pelan begitu sesuai dengan kebutuhan tanaman. Itu juga keuntungan dari beberapa pupuk yang memiliki bentuk briket atau tablet seperti itu. Tetapi juga harus diperhatikan komposisi haranya biasanya, Pak. Karena kadang-kadang ada pupuk tablet komposisi haranya nggak sesuai, lebih banyak carrier-nya daripada unsur haranya, begitu. Karena saya pernah diskusi itu, Mas. Untuk pupuk boron atau apa? Ini harus besar-besar supaya nggak cepat hilang, katanya gitu, Mas. Oh, ya kan? ya. Apa ditempelkan ke pupuk apa gitu loh, lupa saya. Oh iya, ya kalau biasanya kan boron kan ditempelkan di NPK itu Pak, biasanya seperti itu. Kemudian kalau kan dulu kita sering mengatakan begini, kalau aplikasi boron itu aplikasi di ketiak pelepah gitu ya Pak ya, di ketiak pelepah. Karena apa? Dosisnya kan kecil Pak ya, paling 175 gram, 100 gram, 150 gram, kecil sekali begitu. Kalau diaplikasikan ke tanah, begitu ada hujan hanyut selesai. Nah diaplikasikan di ketiak pohon itu sebenarnya slow release juga, tetapi manual gitu Pak. Jadi kalau ada air hujan jatuh pelan-pelan ke tanah diserap akar, jatuh pelan-pelan diserap akar. Kira-kira seperti itu. Nah kalau di gambut lebih unik lagi. Biasanya bisa diaplikasikan pakai tanah liat, kayak bakso gitu, dimasukin di dalam tanah, kemudian dibuat ondol-ondol. Nah ondol-ondolnya itu yang ditanam di dekat akar. Ya itulah. Oke Mas, kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Sekarang kan jenis pupuk sudah saya sampaikan tadi. Ada pupuk organik, pupuk kimia atau anorganik, kemudian pupuk hayati atau pupuk biologi. Mana yang paling baik? Ayo. Sebenarnya semuanya baik Pak, tidak bisa dikatakan mana yang paling baik begini. Kalau ya kita tinjau satu-satu ya Pak ya. Kalau pupuk kimia tujuannya adalah menyediakan makanan secara instan kepada tanaman, menyediakan hara secara cepat dan dalam jumlah yang banyak begitu ya Pak ya. Nah itu jadi cepat dan banyak itu pupuk kimia. Nah pupuk organik itu biasanya kandungan haranya kecil sekali Pak. Kita tidak mengharapkan hara sebenarnya dari pupuk organik itu, tapi kita lebih mengharapkan ke perbaikan yang kemarin pernah kita bahas juga, perbaikan tanahnya, fisik, biologi, kimia, strukturnya, semua seperti itu. Jadi dia kalau dikombin akan lebih baik. Nah, pupuk hayati ini ada plusnya biasanya, Pak. Plusnya itu berupa bakteri biasanya, bakteri-bakteri yang bermanfaat, pelarut B, penambat N, gitu seperti itu. Jadi akan lebih bagus jika seimbang. Karena kalau kita kasih pupuk hayati saja tanpa pupuk kimia juga tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hara tanaman. Ya, pokoknya semua penting sesuai peran masing-masing ya kan. Sesuai peran masing-masing. Kasih organik dulu di depan, kemudian yang anorganik supaya penyerapannya lebih bagus lagi, tambah pupuk hayati atau pupuk biologi kan gitu ceritanya. Iya, benar-benar. Wah, mantap. Oke, kita lanjutkan lagi mengenai jenis-jenis pupuk mana yang bagusnya. Jadi sekarang gini, pupuk kan ada yang fast release dan slow release, ada yang control release. Mana yang paling bagus, Mas? Kalau yang konvensional itu biasanya dikenal dengan yang fast release itu yang konvensional tadi Pak ya, misalnya urea, ya MOP seperti itu ya, glycerin gitu. Itu yang fast release artinya
ketersediaannya bagi tanaman sangat cepat gitu. Begitu Ya. diaplikasikan langsung segera tersedia. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya kan gini, Pak. Sama seperti kita ya, kalau dikasih makan terlalu banyak juga kan nggak habis mubazir gitu. Nah, pupuk itu yang fast release tadi atau yang konvensional tadi, begitu diaplikasikan kan tidak seluruhnya diambil oleh tanaman, Pak. Sebagian terdinamika di dalam tanah. Nah, itu sebagian jika tanahnya tidak mampu menahan, terus hujan atau segala macam, sebagian licin atau tercuci. Ada yang run off atau aliran permukaan, ada yang menguap. Akibatnya apa? Selain merugikan secara ekonomi gitu karena efisiensi penyerapan haranya menjadi rendah, juga itu berpotensi menyebabkan apa namanya ya, polusi, pencemaran lingkungan begitu. Nah, itu kelemahan dari pupuk yang fast release atau yang konvensional. Kemudian ada slow release. Slow release dan control release ini biasanya sering orang menggunakan istilah itu secara bergantian gitu. Oh, ya. Apa namanya, Pak? Serupa tapi tak sama. Nah, ya. Wah, itu bahasanya. Kalau slow release itu lebih kepada sifatnya. Jadi pelepasan haranya secara pelan seperti itu. Nah, kalau control release lebih advance lagi, kita bisa mengatur yang men-trigger supaya dia lepas itu apa. Misalnya pH. Dia akan lepas kalau pH-nya sekian. Nah, atau kelembapan tanah. Kalau kelembapan tanahnya sekian, maka dia akan lepas. Nah, ini biasanya didesain dengan menggunakan apa ya? Bahan-bahan coating tertentu, bisa polimer, bisa menggunakan apa mineral, kemudian bahan organik seperti biochar dan macam-macam. Begitu, bagus. Yang terakhir, Mas Ya. Eko. Oh, terakhir ini jenis pupuk berdasarkan reaksi kimianya kan ada pupuk asam, misalnya ZA, glycerin. Kemudian yang netral itu MOP atau KCl ya. Yang basah itu RP atau dolomit. Itu mana sifat yang mana yang paling bagus? Kita bicara sawit ya, Pak ya. Karena Oh, begini, sawit. kita bicara sawit. Karena begini, ada tanaman-tanaman tertentu yang menginginkan pH-nya masam. Misalnya tanaman teh, Pak. Ya. Tanaman teh itu biasanya dipupuk tidak menggunakan urea, tapi menggunakan ZA. Kenapa? Karena dia menginginkan tanah yang sedikit lebih asam. Dan dia butuh sulfur yang cukup tinggi. Begitu, Pak. Nah, kalau untuk tanah-tanah apa namanya, untuk kelapa sawit, gitu ya. Gambut contohnya. Gimana, Pak? Contohnya gambut. Oh, contohnya gambut gitu ya. Misalnya gambut itu kan sudah asam ya, Pak. Iya, betul. Sudah lumayan asam. Jadi biasanya kita aplikasikannya untuk nitrogennya itu urea. Kemudian untuk magnesiumnya itu kita menggunakan dolomit, kan begitu, Pak. Apalagi memang secara umum tanah-tanah kita kan memang di Indonesia ini karena curah hujan yang terlalu tinggi, tropis lah ya, Pak ya, daerah tropis. Itu tanahnya memang sebagian besar itu ya tanah-tanah yang sudah masam begitu, Pak. Berarti kan kesimpulannya ya tergantung jenis tanah yang mau kita Iya, pupukkan kan. betul, sangat tergantung itu, Pak. Intinya itu tadi sudah disebutkan. Kalau gambut ya kalau sumber N-nya ya itu tadi urea, hindari ZA misalnya kan gitu. Betul, Kalau apanya MG-nya ya dolomit, jangan glycerin kan gitu. ya. Itulah contoh penggambarannya supaya memilihnya itu tepat dari berbagai macam jenis pupuk berdasarkan penggolongan tadi kan sudah semua disampaikan Pak Eko pertimbangan-pertimbangannya bagaimana cara memilihnya. Betul, Pak. Nggak terasa loh Pak Eko sudah lebih dari apa ini. Ya cuma ngomongkan pupuk-pupuk ini udah. Tapi kan kalau ada netizen tanya nanti kita jawab di siap. pertanyaan mengenai pupuk-pupuk yang ini baru tahap jenis-jenis pupuk. Kan gitu. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama bagus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.